Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang audit siklus penjualan dan penagihan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Safitri. Nama saya Dian Oktaviana. Saya Nurjihana Ini Salsabila. Dan saya Ega Retno Ambarwati. Audit siklus penjualan dan penagihan, pengujian pengendalian substantif atas transaksi. Akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Tujuannya untuk mengevaluasi apakah saldo dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Akun-akun umum yang tercangkup dalam siklus penjualan dan penagihan dengan menggunakan akun T. Gambar tersebut adalah gambaran dari akun dalam siklus penjualan dan penagihan. Dan gambar tersebut menunjukkan bahwa ada 5 transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan, yaitu 1. Penjualan. Penjualan terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang kedua, ada penerimaan kas. Yang ketiga, ada retur dan pengurangan penjualan. Yang keempat, ada penghapusan piutang tak tertagih. Dan yang kelima, ada estimasi beban piutang tak tertagih. Fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Siklus penjualan dan penagihan adalah proses pemindahan kepemilikan barang-barang dan jasa kepada pelanggan setelah keduanya tersedia untuk dijual. Terdapat 8 fungsi bisnis siklus penjualan dan penagihan. Proses pertama dari 4 proses merupakan pencatatan penjualan, sedangkan golongan transaksi lainnya hanya merupakan bagian dari satu fungsi bisnis. Delapan fungsi bisnis siklus penjualan dan penagihan. Kelas transaksi ada penjualan, akunnya itu terdiri dari penjualan dan piutang usaha. Kelas transaksi penerimaan kas, akunnya itu kas di bank dan piutang usaha. Kelas transaksi retur dan pengurangan penjualan, ada retur, akunnya itu retur dan pengurangan penjualan dan piutang usaha. Kelas transaksi penghapusan piutang tak tertagih, akunnya itu piutang usaha dan penyisihan untuk piutang tak tertagih. Kelas transaksi beban piutang tak tertagih, akunnya itu beban piutang tak tertagih, penyisihan untuk piutang tak tertagih. 1. Pemrosesan pesanan pelanggan. Terdiri dari pesanan pelanggan atau customer order dan pesanan penjualan atau sales order. Yang kedua, ada pemberian kredit, yaitu sebelum barang dikirim, orang yang berwenang harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. Yang ketiga, ada pengiriman barang. Titik awal dari siklus di mana aset perusahaan dikelola dan perusahaan mengetahui adanya penjualan ketika barang dikirim. Ini terdiri dari dokumen pengiriman, yaitu berisi tentang deskripsi barang yang dijual, kuantitas pengiriman, dan data lain yang relevan, atau lembar asli dikirim kepada pelanggan dan salinannya disimpan. Yang keempat, ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, yaitu pelanggan diberitahukan tentang jumlah yang harus dibayar untuk barang yang dibelinya. Harus dibuat dengan benar dan tepat waktu. Itu terdiri dari faktur penjualan, file transaksi penjualan, jurnal penjualan atau listing, file induk piutang usaha, neraca saldo piutang usaha, dan laporan bulanan. Yang kelima, ada pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, yaitu meliputi penerimaan, penyetoran, dan pencatatan kas yang mencakup uang tunai, cek, dan transfer dana elektronik. Yaitu terdiri dari remittance advice, real listing penerimaan kas, file transaksi penerimaan kas, dan jurnal penerimaan kas atau listing. Yang keenam, ada pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan, yaitu perusahaan akan menyiapkan laporan penerimaan atas barang yang diretur dan mengembalikannya ke gudang. Terdiri dari memo kredit dan jurnal retur dan pengurangan penjualan. Yang ketujuh, ada penghapusan piutang usaha tak tertagih, yaitu tanpa memandang kinerja departemen kredit, beberapa pelanggan belum membayar tagihannya. Terdiri dari formulir otorisasi rekening yang tak tertagih, yaitu dokumen yang digunakan secara internal yang berisi kewenangan untuk menghapus piutang yang tak tertagih. Yang kedelapan, ada penyediaan piutang tak tertagih, yaitu sebagian besar perusahaan mencatat transaksinya pada akhir setiap bulan atau setiap kuartal. Yang selanjutnya itu ada metodologi untuk merancang pengujian pengendalian substantif atas transaksi penjualan. Menurut gambar di atas, yang pertama itu ada memahami pengendalian internal atau penjualan. Itu auditor memahami pengendalian internal dengan menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan. Auditor mempelajari bagaimana arus klien,
menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan walking through. Yang kedua, ada menilai resiko pengendalian yang direncanakan, yaitu auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai resiko pengendalian. 4 langkah dalam penilaian yaitu 1. Auditor memerlukan kerangka karya untuk menilai resiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan kelemahannya bagi penjual. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor lalu mengaitkannya dengan tujuan pengendalian internal. Yang keempat, auditor memiliki resiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Selanjutnya, ada menguji aktivitas pengendalian kunci untuk penjualan beserta kelemahan bagi penjualan. Yang pertama, pemisahan yang memadai. Kegiatan ini dapat membantu mencegah berbagai jenis salah saji atau misstatement, baik akibat kesalahan maupun penipuan atau kecurangan. Yang kedua, ada otorisasi yang tepat. Dengan ini, auditor akan memeriksa otorisasi pada 3 titik kunci. Yang ketiga, ada dokumen dan catatan yang memadai. Walaupun setiap perusahaan memiliki sistem penerimaan, pemrosesan, dan pencatatan transaksi yang unik, namun sistem harus dirancang untuk pengendalian maksimum. Yang keempat, dokumen yang telah dipranomori. Hal ini dilakukan untuk mencegah kegagalan dalam menagih atau mencatat penjualan dan terjadinya penagihan serta pencatatan duplikat. Yang kelima, ada laporan bulanan. Laporan bulanan ini harus dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas kas atau pencatatan penjualan atau piutang usaha untuk menghindari kegagalan. Yang terakhir, ada prosedur verifikasi internal. Hal ini harus dilakukan pengecekan atas pemrosesan dan pencatatan penjualan telah memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Auditor akan menilai risiko pengendalian yang seringkali menggunakan matriks. Untuk audit perusahaan publik, pengujian ekstensif atau pengendalian kunci dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan auditor. Dan untuk perusahaan non-publik, bergantung pada keefektifan pengendalian dan keyakinan auditor. Yang keempat, merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Untuk setiap pengendalian kunci 1 atau lebih, pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifannya. Yang kelima, merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan. Dalam memutuskan pengujian substantif atas transaksi, auditor seringkali menggunakan prosedur bagi setiap audit tanpa memandang situasinya. Lalu ada sifat dari pengujian substantif atas transaksi penjualan yang terjadi tergantung pada sifat salah saji yang potensial sebagai berikut. Yang pertama, ada penjualan dicatat sementara, penerimaan tidak pernah dilakukan. Yang kedua, penjualan dicatat lebih dari 1 kali. Yang ketiga, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif. Yang keempat, transaksi penjualan yang ada telah dicatat. Yang kelima, arah pengujian. Yang keenam, penjualan dicatat dengan akurat. Yang ketujuh, transaksi penjualan dimasukkan dengan benar dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Yang kedelapan, penjualan yang dicatat diklasifikasikan dengan benar. Yang terakhir, ada penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Ikhtisar metodologi penjualan. Prosedur audit, format, perancangan, dan kinerja. Dalam mengkonversi program audit format perancangan atau desain format audit program menjadi program audit format kinerja atau performance format audit program, prosedur itu akan digabungkan. Ini akan mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, mengeliminasi prosedur duplikat. Yang kedua, memastikan bahwa ketika dokumen tertentu diperiksa, semua prosedur yang akan dilakukan terhadap dokumen tersebut telah dilakukan pada saat itu. Yang terakhir, memungkinkan auditor untuk melakukan prosedur dengan cara yang paling efektif. Selanjutnya ada retur dan pengurangan
penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salah saji pada intinya sama seperti untuk memproses memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan. Dengan dua perbedaan, yaitu yang pertama materialitas, yang kedua penekanan pada tujuan keterjadian. Next. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor mengikuti proses berikut ini. 1. Menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian substansif atas transaksi untuk menguji salah moneter bagi setiap tujuan. Langkah perancangan kedua pengujian terhadap penerimaan kas yaitu yang pertama menentukan apakah kas yang diterima telah dicatat. Yang kedua, penyiapan bukti penerimaan kas. Yang ketiga, pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha. Selanjutnya, pengujian audit untuk menghapus piutang tata tagih. Hal yang dikhawatirkan oleh auditor dalam penghapusan piutang usaha tata tagih adalah kemungkinan adanya penyelewengan atau penggelapan dana. Pengendalian yang sebaiknya dilakukan adalah otorisasi atas penghapusan piutang tersebut. Next. Pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Nilai yang dapat direalisasikan adalah tujuan audit yang terkait dengan saldo yang penting bagi piutang usaha karena kolektivitas piutang seringkali merupakan pos laporan keuangan yang penting. Untuk itu, biasanya auditor menetapkan risiko melekat yang tinggi pada nilai ini. Ada dua pengendalian lainnya, yaitu yang pertama, penyusunan raca saldo umur piutang usaha periodik untuk review dan tindak lanjut oleh personel manajemen yang tepat. Yang kedua, kebijakan menghapus piutang tata tagih apabila sudah tidak mungkin lagi untuk ditagih. Next. Pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Bagian dari audit yang paling dipengaruhi oleh pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah saldo piutang usaha, kas, penerimaan piutang tata tagih, dan penyisian untuk piutang tata tagih. Jika pengujian tidak memuaskan, auditor harus melakukan pengujian substantif tambahan atas penjualan, retur dan pengurangan penjualan, penghapusan piutang tata tagih, dan pemrosesan penerimaan kas. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.